Ini kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MSI selaku Direktur Eksekutif Institut Garuda Nusantara untuk memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak sekalian. Yang saya hormati Bapak Hasim Johanikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Dr. Willy Smith, Ketua Yayasan Masarang yang sudah lama sekali saya tahu meneliti AREN, Bapak Rangga Abdullah sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Pak Amir Tohar, Pak Mahfud, Pak Raul Purnama, ini juga tokoh energi, tokoh pupuk. Hadir di sini juga Pak Dani, moderator kita, Ibu dan Pak sekalian, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kebudayaan, para mahasiswa, para relawan, teman-teman dari Rumah Kolonia, serta ibu-ibu yang pada hari ini hadir. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul akan menyelenggarakan sarasihan kedaulatan energi secara mutlak tanah bangsa. Kami dari Institut Garuda merasa terhormat mendapat kesempatan untuk ikut berpartisipasi karena memang Institut Garuda aktif dalam menyelenggarakan diskusi mengenai energi, dan hari ini praktisi energi akan hadir membicarakan apa yang telah dan sudah dilakukan. Pak Hasim, Ibu dan Pak sekalian, sejak Republik Indonesia merdeka dan sejak kita menyatakan kedaulatan bangsa 17 Agustus tahun 45, Bapak bangsa kita, pendiri kita, pertama-tama setelah kita berdaulat secara politik, Bapak bangsa kita memikirkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Alhamdulillah dalam perjalanannya kita pernah mengalami dua-duanya. Berdaulat pangan dan energi saling melengkapi. Itulah sebabnya kita pernah menjadi anggota OPEC sebagai negara pengekspor minyak karena secara energi kita berdaulat. Kita juga menjadi anggota CARE Group karena secara pangan kita juga berdaulat, kita menjadi eksportir pangan yang sah. Eksportir energi, eksportir pangan pernah kita lalui. Kenapa itu kita terjadi dan pernah terjadi? Entahlah apakah karena bapak-bapak bangsa kita memikirkan atau karena memang penduduk kita waktu itu tidak banyak, energi kita banyak, pangan kita banyak, tetapi sekarang Pak Hasim, Pak Willy, Pak Burhan justru terbalik. Kita menjadi pengimpor terbesar untuk energi dan kita juga menjadi pengimpor terbesar untuk pangan. Hari ini Bapak-bapak, Pak Hasim, Pak Willy, Pak Burhan bersama Institut Garuda ingin membalikkan apa yang pernah kita lakukan. Kita ingin berdaulat lagi di bidang energi, kita juga ingin berdaulat di bidang pangan. Jadi Pak Haji, Pak Kiai Haji yang tadi mendoakan kita, kalau Pak Prabowo menang, kita akan berdaulat energi dan kita akan berdaulat. Indonesia juga pernah mengalami pasang naik dan pasang surut di bidang pangan dan energi. Pada waktu kita pertama kali menyatakan kemerdekaan, kita mengimpor pangan dan impor pangan kita khususnya beras yang paling besar di dunia. 700.000 ton kita mengimpor. Saya kira kita juga pernah mengimpor energi juga. Tapi untungnya itu pernah kita balikkan. Tahun 74 kita menjadi anggota OPEC dan kita memimpin organisasi OPEC pada waktu Pak Suproto menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Pertambangan, dan Pak Harto pernah mendapat penghargaan dari FAO karena kita menjadi negara yang mengekspor beras ke Afrika. Tapi sekarang terbalik, lagi-lagi kita mengimpor pangan dan mengimpor energi dan menjadi beban yang besar sekali di APBN kita. Di pangan kita dengan cepat bisa membalikkan, karena pangan kita dengan cepat kita produksi, sumber dayanya manusianya ada, sumber daya alamnya cukup, dan sumber daya yang lain-lain juga ada. Tapi di bidang energi kita akan berat, Pak Hasim, karena 11 tahun lagi minyak kita habis, menyusul batu bara kita habis, menyusul gas kita habis.
dan beban impor kita terhadap energi sudah 300 triliun. Jadi Pak Willy Smith, kami bersyukur sekali kalau Pak Willy bisa memberikan alternatif. Saya mengenal Pak Willy sudah sejak tahun 80-an. Beliau meneliti aren sudah sejak tahun 90-an atau 80-an. Kami pernah lihat pilot projectnya di Manado bersama Pak Bungaran. Dan hari ini kami ingin juga bahwa paparan ini tidak hanya paparan di level pilot project. Kita ingin Pak Willy Smith melangkah lebih jauh lagi. Kita ingin bahwa aren, enau, Arenga Pinata, palm sugar yang menurut Pak Hasim jadi pohon ajaib karena dia menangkap sinar matahari paling banyak, dia tumbuh di Indonesia paling banyak juga, dia sangat cocok dengan iklim kita, dia menjadi potensi energi terbarukan bukan hanya energi fosil. Jadi Pak Willy, di pundak Pak Willy kita sangat tergantung. Pak Hasim, kami juga berharap banyak. Pak Hasim sudah mengeluarkan tidak hanya uang, tapi yang tidak terlibat waktu yang sudah banyak dicurahkan. Sekali lagi kami bersyukur sekali Institut Garuda dilibatkan pada acara ini. Pak Burhan sudah berhitung Pak, bagaimana supaya energi terbarukan ini segera jalan. Pak Rauf juga sudah menghitung bagaimana supaya pabrik-pabrik ini bisa tersebar di Indonesia. Tetapi kembali lagi ahlinya ada di Pak Willy. Kebijakannya ada di Pak Prabowo yang sudah siap untuk melaksanakan. Kami dari Institut Garuda mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan kami ingin juga bahwa ide ini bisa disebarkan tidak hanya di tingkat nasional tapi sampai ke desa-desa. Karena menurut Pak Kiai tadi, aren tidak hanya bertumpu untuk ketahanan energi, dia juga bertumpu untuk ketahanan pangan kita, dan yang paling baik, aren itu untuk ketahanan ekonomi dan sosial di desa-desa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.